Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Usutuna Sana. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5A. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Pada era Orde Lama. Di era Orde Lama antara 1951 sampai 1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mokhtar Rubis dan Rosihan Anwar. Pemberian dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut kemudian dibrandel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia di mana atas intervensi Perdana Menteri Ali Sastromijoyo, Ruslan Abdul Ghani, sang Menteri Luar Negeri, gagal ditangkap oleh polisi militer. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal perkembangannya korupsi di Indonesia. Jadi sejatinya semuanya itu berawal dari korupsi yang pihak yang membasminya dianggap sebagai musuh dan harus ditumbangkan untuk merebut kekuasaan, karena ideologi Amerika Serikat adalah paham kapitalisme dan musuh kapitalisme adalah Nazi, yang sosialis komunisme, yang mana ideologi tersebut tidak memperbolehkan orang atau sekelompok orang menjadi sangat kaya raya. Selanjutnya, korupsi era Orde Baru. Di era ini, Undang-Undang Anti Korupsi memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Usai tragedi Gerakan 30 September yang Orde Baru berkuasa, kebijakan berubah. Kebijakan ekspor yang tak lagi dipegang daerah, melainkan pemerintahan pusat. Kondisi ini menyebabkan perpindahan besar-besaran kantor pusat yang bermula berada di daerah ke Jakarta. Dalam kebijakan awal, perizinan ekspor-impor barang harus dilakukan di Jakarta. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan membangun kantor cabang di ibu kota. Namun, pemerintah Orde Baru memutuskan mengubah sistem pembajakan di mana perhitungan pajak ditentukan sepenuhnya oleh pusat. Itulah yang menjadi awal mula korupsi. Kebijakan yang sebelumnya didasarkan kepada daerah masing-masing diubah dengan sistem sentralistik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kong kali kong antara perusahaan dan Bikrorat agar cepat merealisasikan permintaan mereka. Sejak saat itu, korupsi justru semakin mewabah dan mengakar kuat di segala sendi-sendi penting pemerintahan dan swasta, layaknya kanker. Selanjutnya, korupsi era reformasi. Pada era reformasi tidak lagi diberlakukan pemerintahan pejabat dari atas seperti pada era Orde Baru, namun dipilih melalui pemerintahan dari rakyat daerah berupa pilkada. Di sini uang bisa dimainkan. Siapa yang kuat modal ialah yang menang, dan itu terbukti setelah menjabat karena mereka mencari modal awal tadi untuk balik kembali, dan setelah itu korupsi berlanjut terus menerus. Maka pada koruptor juga yang akhirnya naik sebagai pejabat daerah dan juga legislatif daerah di DPRD. Dulu yang dapat melakukan korupsi terutama dengan aman hanyalah pejabat. Kini giliran yang belum dapat merasakannya mulai naik menjadi pejabat, karena yang dulu hanya dapat melihat ingin juga merasakannya. Itu merupakan akibat dari Orde Baru yang telah mencuci otak kepada orang. Perkembangan KKN di Indonesia. Pertama-tama perlu disebut bahwa ada dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia, yang media yang bebas memberikan banyak ruang untuk menyampaikan suara mereka pada skala nasional, sementara para lembaga media juga asik memfokus pada skandal-skandal korupsi, meskipun beberapa institusi media yang dimiliki oleh politisi atau pengusaha memiliki agendanya sendiri untuk melakukan hal ini. Dorongan rakyat untuk memberantas korupsi berarti bahwa bersikap anti korupsi. Sebenarnya bisa menjadi vote gainer atau peluang suara
pendulang suara yang penting bagi politisi yang bercita-cita tinggi terlibat atau disebutkan dalam kasus korupsi benar-benar bisa merusak karir karena dukungan rakyat yang merosot drastis. Efek samping negatif bagi perekonomian negara dari pengawasan publik ini yaitu pejabat pemerintahan saat ini sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk menghancurkan alokasi anggaran pemerintahan mereka takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku berhati-hati ini bisa disebut sebagai keberhasilan pengaruh KPK yang memantau aliran uang terjadi juga menyebabkan belanja pemerintah yang lambat. Selanjutnya, sebab KKN di Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri mengingatkan tentang akar korupsi yang berawal dari minimnya integritas. Itu mengutip kembali pernyataan orang sejarawan moralis Inggris, John Emmerich Edward Delbert Acton atau Lord Acton, yang terkenal power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi di sini dia menyatakan bahwa kalau kita berbicara tentang korupsi, orang bisa korupsi karena dia tidak berintegritas. Karena rumus korupsi itu apabila ada kekuasaan ditambah kesempatan dan minimnya integritas, maka akan terjadinya korupsi. Itu adalah penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia. Selanjutnya yaitu akibat KKN di Indonesia. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Ini sangat berdampak sekali bagi masyarakat dan individu yang baik kelas atas maupun kelas bawah. Karena yang kelas atas itu kan pasti kalau orang yang penghasilannya besar maka pajaknya juga besar dan akan rugi apabila pajak yang dia bayar tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan masyarakat yang kelas bawah maka akan merasakan dampak yang luar biasa karena kemiskinan di Indonesia itu semakin hari itu semakin meningkat, dan karena pajak yang tadi sudah dibayar tidak diberikan secara benar, maka masyarakat yang kelas bawah akan menjadi semakin turun perekonomiannya. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi bagi generasi muda, karena bagaimanapun juga para elit politik itu adalah sebagai contoh bagi masyarakat, apalagi bagi kaum muda di Indonesia, dan juga mungkin mereka berpikir suatu saat saya akan menempatkan tempat seperti mereka, dan mungkin itu bisa memotivasi mereka malah melakukan sesuatu hal yang buruk. Dan juga untuk yang contohnya yang lain seperti orang kaum muda, generasi muda yang ingin melanjutkan sekolah tetapi tidak memiliki biaya, sebenarnya itu ada beasiswa dari pemerintah masing-masing, dari pemerintah. Tetapi kalau misalkan anggaran untuk memberikan beasiswa itu malah salah sasaran atau malah dimanfaatkan untuk yang mengurus hal tersebut melakukan korupsi, maka itu berdampak buruk juga bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya. Itu sebagai contoh kecil. Selanjutnya yang ketiga ada bahaya korupsi terhadap politik. Selanjutnya bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa sudah saya jelaskan yang pertama tadi, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah bahaya korupsi bagi birokrasi. Solusi. Bagian solusi ini yang pertama adalah meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga harus dilakukan. Kualitas SDM perlu ditingkatkan. Kesejahteraan pada penegak hukum menjadi prioritas. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap Undang-Undang Pernyataan Pemberantasan Korupsi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Baik, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.